Assalamualaikum. Sudah dengar suara Bu Marina? Sudah, Bu. Ya, baik. Salam. Ya. Baik, Bu Marina mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah hari ini kita berjumpa kembali melalui tatap muka lewat Zoom. Mohon maaf ini tadi agak sedikit terlambat karena tiba-tiba tadi nggak bisa digunakan koneksi internetnya. Ya. Alhamdulillah hari ini sudah ada sekitar 15 orang yang bergabung, ya belum ada separuh tapi tidak apa-apa, alhamdulillah bisa bergabung di pagi hari ini. Dan Bu Marina kemarin minta untuk hari ini kita gunakan seragam supaya karena ini pagi hari ya, sebenarnya untuk Zoom itu memang sebaiknya menggunakan seragam, tapi bisa di waktu pagi, mengadakannya di waktu malam, jadi tidak pakai seragam. Nah, hari ini kita berkesempatan untuk Zoom di pagi hari, jadi kita sekali gunakan seragam. Oke. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu dari surat Al-Fatihah, kemudian doa belajar sama seperti biasa. Tetap berdoa ya, tetap disuarakan, tapi tidak usah. Dari ta'awud. Abata a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Radihi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma Rabbi sadri wayassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Ini untuk kemarin ada beberapa yang izin tidak menggunakan seragam batik, dan tidak masalah karena memang mungkin beberapa bajunya sudah kekecilan, tapi karena mau beli kan nanggung ya, karena kita belum dipakai selama setahun, tidak apa-apa yang hari ini pakai baju merah putih, yang penting kita tetap berseragam. Ya. Bebas. Nah, sebelum kita mulai masuk ke pembelajaran, Bu Marina mau cek konsentrasi dulu ya. Mau cek konsentrasi dulu, mudah ini hanya untuk mengingat tentang bilangan ganjil dan genap. Ya, bilangan genap itu adalah bilangan yang habis dibagi 2. Yang termasuk bilangan ganjil itu bilangan berapa saja? 1, 3, terus 5, dan seterusnya. Yang bilangan genap dimulai dari angka berapa bilangan genap? Dari 0 ya, 0, kemudian 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Nah, ini untuk cek konsentrasi. Nanti kalau Bu Marina menunjukkan tangannya menunjukkan angka ganjil, ya, angka ganjil, maka sebutkan angkanya. Kalau Bu Marina menunjukkan tangannya angka ganjil, maka sebutkan angkanya. Ini angka berapa? Tapi kalau Bu Marina menunjukkan bilangan genap, maka ganti dengan bunyi dor. Paham? Ya. Kalau bunga tanya 1 berarti bilang 1. Kalau 2 dor. Kalau 5 ya. Bilang kalau bilangannya ganjil sebutkan angkanya. Tapi kalau bilangannya genap ganti dengan bunyi dor. Ya. Sudah siap?
Ya, ini ada Mas Edras, Mbak Naila, Mbak Ayuma, Mas Chan, Mas Arvin, Mas Alden, Mas Radin, Mbak Raihana, Mbak Bila, Mbak Ayesa, Mas Latif, Mbak Rahma, Mbak Tiara, Mas Bagus. Ada yang belum disebut namanya kalau kemarin? Sudah ya. Oke. Konsentrasi dimulai. 1. Yang lain suaranya ya, baru Mbak Riana. Dor. Ya, yang laki-laki belum dengar suaranya. 3. Ya. 9. Siapa tadi yang bilang Dor? Siapa tadi yang bilang Dor? Mas Adit ya? Oke, belum konsentrasi lagi. Dor. 5. Ayo. Dor ya, 6 termasuk bilangan genap. Satu lagi. 9. Dor ya, karena ini adalah angka 8. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Nah, terima kasih. Walaupun ada beberapa yang masih salah menjawabnya, entah kurang konsentrasi atau mungkin kameranya gimana kurang jelas ya. Kita mulai saja untuk hari ini. Halaman berapa, Bu? Bentar. Ya, disiapkan pokoknya buku paket yang tema 8 dan catatan. Ini yang baru hadir siapa ini? Sudah kelihatan ini ya? Sudah dibaca? Nah, coba dibaca Mas Alden. Artinya saja Mas, yang diwarnai merah ini. Mas Alden, tolong dibacakan. Baru Mas Alden. Adalah sesuatu yang hidup berasal dari alam. Ya. Dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka, mengapa mereka tidak beriman? Ya. Selanjutnya, yang ini. Yang merah kedua. Kelihatan ya? Coba. Mas Arvin. Mana pengen dengar suaranya Mas Arvin? Tolong dibacakan yang ini Mas. Yang pemerintah tanda ini. Dialah yang telah menurunkan air dari langit untuk kamu. Sebagian menjadi minuman dan sebagian tumbuhan pada kamu mengembalakan ternakmu. Quran surat apa itu? An-Nahl ayat 10. Satu lagi. Cuma ini kemana potongkan beberapa ayat. Ini yang ketiga. Mas Radit yang keras, coba Mas Radit. Tolong dibacakan yang merah Mas. Telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit, kemudian dengan air hujan itu dia mengeluarkan berbagai buah-buahan sebagai rezeki untukmu, dan dia telah menundukkan kapal bagimu agar berlayar di lautan dengan kehendaknya. Dialah telah menundukkan sungai-sungai bagimu. Quran surat Ibrahim ayat 32. Ya, Quran surat Ibrahim ayat 32. Nah, untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, Bu Mena sampaikan beberapa potongan ayat di dalam Al-Quran yang ada kaitannya dengan materi yang akan kita bahas
hari ini, yaitu tentang apa? Siapa yang tahu? Ya. Tentang air, ya betul, tentang air. Ternyata ada banyak ayat, lebih dari 5 ayat ini ya, yang dalam Al-Quran yang menerangkan tentang pentingnya air. Dari yang pertama ya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup itu berasal dari air. Maka mengapa mereka tidak beriman? Ya, jadi segala sesuatu kehidupan di muka bumi ini asalnya dari air. Manusia diciptakan memang dari tanah liat ya, tetapi di dalam tubuh manusia itu juga terdapat kandungan cairan, yang berarti ada air di dalam tubuh manusia. Tumbuhan, hewan, dan manusia semuanya membutuhkan air. Untuk apa? Untuk tumbuhan, manusia, hewan itu membutuhkan air. Untuk untuk kebutuhan sehari-hari, tumbuhan untuk mencukupi nutrisinya, hewan untuk minum, manusia untuk makan, minum, mencuci, dan sebagainya. Dan jika tidak ada air, maka kehidupan di muka bumi ini tentu akan terganggu. Nah, itu berarti sesuai dengan ayat tadi ya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup itu berasal dari air. Nah, yang kedua, Dialah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu, sebagiannya menjadi minuman dan sebagiannya menyuburkan tumbuhan, dan padanya lah kamu menggembalakan ternakmu. Nah, alhamdulillah kemarin selama beberapa bulan ini kita memasuki musim penghujan ya, di mana setiap hari turun hujan. Nah, hujan itu adalah rahmat, maka kita tidak boleh menggerutu atau mengeluh jika ada hujan turun. Karena melalui air hujan itulah Allah menumbuhkan tanaman dan kita bisa mendapat manfaat dari hewan dan tumbuhan. Karena hewan dan tumbuhan pun untuk tumbuh kembang memerlukan air itu. Yang ketiga, Allah lah yang menciptakan langit dan bumi, menurunkan air hujan dari langit, kemudian dengan air hujan dia mengeluarkan berbagai buah-buahan. Buah-buahan digunakan oleh siapa? Manusia dan hewan ya, sebagai rizki untukmu ya, untukmu itu maksudnya manusia, dan dia telah menundukkan kapal bagimu agar berlayar di lautan dengan kehendaknya, dan dia telah menundukkan sungai-sungai bagimu ya, di mana sungai-sungai itu adalah juga sumber kehidupan manusia, karena di dalam sungai selain terdapat air juga terdapat apa yang bisa dimanfaatkan manusia? Ada beberapa makhluk hidup ya yang bisa dikonsumsi. Kemudian ada juga pasirnya, bebatuannya, itu semua adalah rahmat atau rezeki dari Allah yang diturunkan untuk manusia. Dia telah mendudukkan kapal bagimu agar berlayar di lautan. Ya, jangan dikira kapal yang berlayar itu pun juga sudah diatur oleh Allah ya. Yang sering berlayar namanya apa? Yang pekerjaannya berlayar di laut apa? Nelayan. Mencari makanan untuk keluarganya dengan berlayar, itu pun atas kehendak Allah. Jadi melalui ayat ini kita ketahui bahwa segala sesuatu yang ada di bumi itu sudah diatur oleh Allah, dan yang paling penting adalah air merupakan rahmat yang sangat besar bagi manusia. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas IPA-nya tentang apa ini di bab 8. Ingat? Di bab 8, di tema 8 kita IPA-nya adalah tentang siklus air. Nah, tentang siklus air. Siklus air dimulai dari, ada yang masih ingat? Dimulai dari proses evaporasi atau penguapan ya, yang terjadi di permukaan air laut, sungai, dan semua permukaan air di bumi. Kemudian setelah terjadi penguapan, kemana Mas Icam? Uapnya mengarah kemana Mas Icam? Ke atmosfer. Kemudian setelah terjadi penguapan, maka terjadi
maka terjadi hujan, kondensasi ya, atau uap air berubah menjadi apa? Uap airnya berubah menjadi titik-titik air ya. Menjadi titik air, kemudian berkumpul menjadi satu yang disebut dengan apa? Mas Latif. Ya, kumpulan titik-titik air di atmosfer disebut dengan apa, Mas? hujan, Membentuk apa? awan, Awan. Ya, awan. Kemudian ketika sudah berat tertiup angin, maka jatuh dalam bentuk hujan. Disebut dengan presipitasi. Ya. Kemudian setelah air hujan turun ke bumi, kemana air itu? Airnya kemana terusan? Mbak Ayuma? Dalam tanah. Ke dalam tanah. Kemudian kemana lagi? Kemana lagi? Apakah semua air masuk ke tanah? Sungai. Sungai, kemudian ke laut, ke danau, dan lain sebagainya. Oke, sekarang kita perhatikan tema berikut ini. Kelihatan nggak ya? Besar ya? Kelihatan enggak? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya. Nah, di tema 8, subtema 1 kita belajar tentang siklus air. Kemudian di subtema 2 dan 3 masih ada kaitannya dengan air. Di sini Bu Marina rangkumkan dalam bentuk peta konsep ya. Selain berhubungan dengan siklus air, yang perlu kita pelajari tentang air yaitu air tanah dan air permukaan. Kemudian kegiatan yang dapat mengurangi kemampuan tanah menyimpan air, akibat jika resapan air berkurang, kegiatan yang mendukung tersedianya air bersih, akibat jika berkurangnya air bersih, syarat yang disebut dengan air bersih. Nah, tadi kan kita sudah pelajari siklus air, bahwa air itu, air hujan turun ke permukaan bumi, itu ada yang mengalir di atas permukaan dan ada yang masuk ke dalam tanah. Ya. Yang air yang masuk ke dalam tanah itu disebut dengan atau menjadi air tanah. Ya. Air tanah itu ada pengertiannya ya, yang orange itu kelihatan ya. Air tanah berasal dari air hujan yang masuk ke dalam tanah. Sedangkan air permukaan itu berasal dari air hujan yang tidak terserap tanah, melainkan dia mengalir kembali ke laut, sungai, danau, dan lain sebagainya. Ya, sampai sini paham? Ada air tanah, kemudian air permukaan. Nah, kalau kita perhatikan siklus air, ya, kalau kita perhatikan siklus air, yang disebut dengan siklus itu kan proses berulang. Berarti dengan adanya siklus air, maka bagaimana dengan jumlah air yang ada di permukaan bumi atau jumlah air di bumi ini? Mbak Bella, jumlahnya tetap berkurang atau bertambah? Jumlah air di bumi? Bertambah. Bertambah? Ada jawaban lain? Bertambah. Ada yang setuju dengan Mbak Bella, jumlah air di bumi ini bertambah karena adanya siklus air? Mbak Naila? Kalau Mbak Naila jawabnya apa? Dengan adanya siklus air, maka jumlah air di bumi akan tetap bertambah atau berkurang? Tetap ya. Ini kemarin kan sudah dikerjakan di tugas subtema 2 LKS. Nah, itu sudah banyak yang betul tapi beberapa salah ya, karena mungkin kurang memahami. Jadi dengan adanya siklus air, jumlah air di bumi itu tetap. Tetapi jumlah air bersih itu berkurang. Kenapa? Karena
tidak semua air hujan yang turun ke bumi itu kemudian bisa digunakan lagi. Karena bagaimana? Karena air ketika turun ke bumi, yang bisa digunakan lagi itu adalah air yang masuk ke dalam tanah atau menjadi air tanah atau menjadi cadangan air bersih. Nah, syarat air itu bisa masuk ke dalam tanah adalah tanah mempunyai kemampuan untuk menyerap. Nah, sekarang ini keadaan lingkungan kita karena jumlah tanah itu berkurang, maksudnya berkurangnya kemampuan tanah untuk menyerap air, maka kondisi air bersih itu menjadi berkurang. Ya. Nah, kenapa kok tanah itu bisa berkurang kemampuannya dalam menyerap air? Coba kita perhatikan yang kedua ini ya. Yang pertama, karena adanya apa ini? Adanya penggundulan hutan. Bentuk penggundulan hutan itu apa saja? Ada pembakaran hutan, kemudian ada penebangan liar. Ya. Apa hubungannya penggundulan hutan dengan berkurangnya kemampuan tanah untuk menyerap air atau berkurangnya ke jumlah air tanah? Karena akan jadi berkurang. Ya, di hutan itu tempatnya apa toh hutan itu? Tempatnya apa? Menyerap air. Hutan itu kan tempatnya tumbuh berbagai macam pohon, ya, di mana pohon itu mempunyai akar yang sangat besar dan kuat. Ketika hujan itu turun di wilayah yang mempunyai pohon besar dan berakar kuat, maka air akan masuk ke dalam tanah, kemudian ditahan oleh akar-akar pohon. Sehingga air itu tidak terbuang, melainkan disimpan di dalam tanah menjadi cadangan air bersih. Nah, ketika hutan itu gundul, yang berarti jumlah pohon menjadi berkurang atau bertambah? Berkurang, maka penahan air ini juga akan berkurang karena tidak ada akar-akar pohon yang mampu menahan air, sehingga air akan terbuang percuma. Ya, dan terjadi longsor, banjir, dan sebagainya yang menyebabkan air itu jumlahnya tetap banyak, tetapi menjadi kotor atau tidak bisa digunakan, dikonsumsi untuk kehidupan manusia. Nah, penggundulan hutan bisa berupa pembakaran hutan atau penebangan liar. Pembakaran hutan biasanya orang membakar hutan untuk apa? Untuk mengubah hutan menjadi fungsi yang lain, bisa digunakan untuk membuat rumah atau untuk dijadikan persawahan dan lain sebagainya. Kemudian mengapa manusia melakukan penebangan liar? Penebangan liar pohon ditebang untuk apa? Itu juga digunakan untuk keperluan manusia, tetapi penebangan liar ini berarti penebangan yang tidak memperhatikan ketentuan, ya, jadi semuanya ditebang, padahal kan seharusnya ada tumbuhan yang tertentu yang tidak boleh ditebang untuk menjaga kelestarian hutan. Yang kedua, pembangunan pabrik, gedung, dan perumahan. Nah, kalau tanahnya dipakai untuk membangun bangunan, maka kan pori-pori tanahnya menjadi tertutup. Pori-pori tanah menjadi tertutup sehingga mengurangi kemampuan tanah untuk menyimpan air. Yang ketiga, alih fungsi lahan. Tadi ya, seharusnya hutan itu untuk menyimpan cadangan air bersih, tetapi karena digunakan untuk persawahan, pertanian, atau bahkan perumahan, maka menyebabkan penyimpan cadangan air kita berkurang. Berbahaya atau tidak jika resapan air itu berkurang? Bahaya atau enggak? Berbahaya. Mbak Tiara, berbahaya atau enggak Mbak Tiara? Bahaya. Bahaya. Kenapa Mbak Tiara? Kalau resapan air itu berkurang, apa yang terjadi dengan bumi kita, dengan lingkungan kita? Ini loh. Apa ini? Terjadi berbagai macam bencana, yaitu
Banjir, banjir, longsor, tanah tanah tidak menjadi tidak subur, subur, dan berkurangnya jumlah berkurangnya air air bersih. Padahal kita manusia tidak bisa lepas dari air. Coba hari ini, mulai dari bangun tidur, siapa yang belum membutuhkan air? Ngacung. Siapa yang sudah menggunakan air hari ini? Ngacung. Yang sudah menggunakan air. Nah, untuk apa? mandi, Apa saja? mandi, Mandi. Apa? minum, Minum. Apalagi? Sholat enggak tadi? sholat, Tadi kan butuh untuk wudhu. Nah, setiap kita tidak bisa lepas dari air. Nah, jika air bersih berkurang bagaimana? Nanti kita bahas di belakang ya. Kita ketahui dulu yang disebut dengan syarat air bersih. Ya kan tidak semua air itu bisa kita minum, tidak bisa semua air itu kita konsumsi. Harus air yang bersih. Syarat air bersih ada 3, secara fisik, kimia, dan mikrobiologi. Ya. Fisik itu berarti bentuk yang bisa kamu lihat tanpa menggunakan alat. Ya. Ciri-cirinya apa untuk air bersih? Mas Ernest dibaca, Mas. Ernest. Yang hijau ini masih Ernest. Tidak berwarna, tidak keruh, tidak berasa, tidak berbau, dan tidak ada endapan. Ya. Mungkin kalian pernah melihat air itu bersih, tetapi ketika dicium baunya tidak enak, maka boleh diminum atau tidak? Boleh diminum atau tidak? Tidak. Lawannya juga misalnya ada air yang keruh, tetapi dia tidak berbau. Bisa diminum atau tidak? Bisa diminum atau tidak? Tidak bisa. Ya, tapi terus jangan bilang, loh pula sirup susu itu ya keruh ya, bukan itu maksudnya ya. Karena ini yang karena kotoran, bukan yang karena sengaja kita beri untuk minuman. Ciri yang kedua, secara kimiawi, tidak mengandung bahan kimia beracun dengan kandungan yodium cukup dan pH tingkat keasamannya sekitar 6,5 sampai 9,2. Jika air itu tidak mengandung yodium, itu juga kurang mineral, berarti airnya kurang mengandung mineral. Padahal yodium ini dibutuhkan oleh tubuh kita juga. Secara mikrobiologi, air bersih itu adalah tidak mengandung bakteri penyebab penyakit. Misalnya penyakit diare, tipes, dan lain sebagainya. Bakteri yang menyebabkan penyakit, contohnya bakteri tipes ya, ketika air mengandung bakteri, maka kita minum bisa terkena penyakit diare, juga kan disebabkan oleh makanan dan minuman. Itu nggih untuk syarat air bersih. Nah, akibat jika kurangnya air bersih, tentunya akan berpengaruh pada makhluk hidup, hewan dan tumbuhan. Ketika hewan dan tumbuhan tidak bisa hidup dan berkembang biak secara sempurna, maka tentu akhirnya akan berpengaruh pada kehidupan manusia. Mengapa? Karena sumber makanan, ya sumber kehidupan manusia itu kan juga dari hewan dan tumbuhan. Tumbuhan ketika tidak mendapatkan air bersih, maka tumbuhan layu dan mati. Apakah tumbuhan bisa hidup dengan baik dengan air bekas cucian baju yang mengandung deterjen? Bisa atau enggak? Enggak bisa ya. Berarti tumbuhan itu juga memerlukan air yang bersih. Apakah hewan bisa minum air yang kotor, yang tercemar? Tidak ya. Walaupun mungkin bisa, tetapi itu juga akan berpengaruh pada kesehatannya, sehingga lama-kelamaan untuk masa hidupnya juga akan sebentar. Nah, yang terakhir, kegiatan yang mendukung terjadinya air bersih. Nah, anak-anak kan sudah tahu bahwa air bersih itu sangat penting untuk kehidupan kita, tapi ternyata banyak dari kita, atau mungkin kita semua sebenarnya berperan terhadap berkurangnya air bersih. Nah, walaupun itu hal kecil. Contohnya adalah membuang sampah sembarangan. Apa hubungannya membuang sampah sembarangan dengan kandungan air bersih? Nah, karena membuang sampah sembarangan itu bisa menyebabkan pencemaran. Pencemaran itu nanti juga akan mencemari air, yang akhirnya mengurangi
jumlah air bersih di permukaan. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga menjaga kandungan air bersih, menjaga ketersediaan air bersih. Yang pertama adalah dengan cara menghemat penggunaan. Ya, menghemat penggunaan. Belum tak sapa siapa tadi ya. Yo, Mas Torres. Halo Mas Torres. Mas Torres ada nggak ini? Ya. Contoh menghemat penggunaan air itu bagaimana Mas Torres? Contoh menghemat penggunaan air. Ada ya. Misalnya dengan mematikan keran air jika tidak dipakai. Ya. Misalnya pas kalau gosok giginya pakai wastafel, pakai keran. Ya, kalau waktu sikat gigi ya dimatikan. Nanti kalau kumur baru dipakai lagi. Mengisi bak mandi dengan air keran. Perhatikan kalau sudah penuh segera ditutup kerannya. Ya, jangan dibiarkan sampai meluber. Ya, karena itu membuang air. Bukan nanti kan hujan, nanti ada kandungan air, ada cadangan air lagi. Ingat bahwa jumlah air di muka bumi itu memang tetap, tetapi jumlah air bersih itu terus berkurang. Ya. Menggunakan ulang air yang masih bisa dipakai. Misalnya kalau mau masak kita mencuci sayur ya, mencuci sayur, airnya bisa digunakan kembali. Untuk apa misalnya? Untuk apa misalnya? Untuk mandi bisa? Untuk apa? Untuk menyiram tanaman misalnya ya, atau untuk mencuci hal lain yang tidak terlalu memerlukan air bersih. Kalau tadi misalnya kita habis mencuci baju pakai deterjen, terus airnya dipakai buat menyiram tanaman, boleh enggak? Enggak, Bu. Boleh, nanti tanamannya bisa mati. Ya, kalau air untuk mencuci ya bisa dimakan misalnya apa, untuk mencuci motor atau hal lain ya yang tidak membahayakan. Gitu. Kemudian mencuci dengan minim deterjen itu juga termasuk upaya dalam menjaga tersedianya air bersih. Ya, karena deterjen itu adalah salah satu zat pencemar air yang paling besar. Ya. Dan lain-lain cara menghemat penggunaan. Kemudian ya, cara yang kedua adalah membuat resapan atau biopori. Nah, kemarin ada di tugas subtema 2 LKS-mu ya. Rumah-rumah sekarang disarankan untuk membuat resapan atau biopori. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Agar air hujan itu bisa masuk ke dalam mana Mbak Ayuma? Untuk kenapa dibuat resapan? Agar air hujan bisa masuk ke dalam tanah ya, karena air tanah itu adalah cadangan air bersih. Yang ketiga adalah dengan memperbanyak menanam dan merawat tumbuhan. Memperbanyak menanam dan merawat tumbuhan. Apalagi yang di perkotaan seperti ini ya, sudah jarang ditemukan untuk tanah yang kosong. Kita bisa lakukan menanam tumbuhan di pot-pot atau lahan yang sangat minim. Tujuannya apa? Karena tumbuhan itu adalah yang berfungsi untuk menahan kandungan air. Yang keempat, mengurangi polusi, baik polusi tanah, polusi air, dan polusi udara. Polusi itu artinya apa, toh? Polusi artinya apa? Mbak Farah? Mbak Farah? Polusi artinya apa, Mbak Farah? Ada suaranya ya, Mbak Farah. Mas Bagus? Polusi artinya adalah pencemaran. Pencemaran itu bisa terjadi pada tanah, air, ataupun udara. Pencemaran tanah bisa disebabkan oleh sampah. Bisa disebabkan karena sampah. Kemudian pencemaran air, ya tadi karena zat-zat berbahaya termasuk deterjen, ya, penggunaan sabun yang berlebihan. Kemudian pencemaran udara disebabkan oleh apa? Pencemaran udara.
kendaraan bermotor. Asap kendaraan bermotor, kemudian asap rokok, apalagi Pabrik. asap pabrik, ya, dan lain sebagainya. Pencemaran itu bisa berpengaruh pada jumlah air bersih di bumi. Karena begini ya, ketika terjadi penguapan atau evaporasi, kalau udaranya tercemar, maka kandungan airnya pun juga akan ikut tercemar dengan zat-zat kontaminan tersebut, zat-zat berbahaya. Selanjutnya yang keempat, cara mendukung tersedianya air bersih, yaitu dengan mengurangi produksi sampah yang tidak nyampah, terutama sampah plastik. Kita kurangi sampah plastik karena sampah plastik itu adalah masalah terbesar bagi lingkungan kita saat ini. Nah, kalau kalian lihat, di lautan, di perairan banyak sampah plastik yang mana sampah plastik itu bahkan tidak terurai selama lebih dari 10 tahun. Nah, ketika lautan itu penuh dengan plastik, maka apa yang terjadi? Apa yang terjadi dengan lautannya kalau banyak sampah plastik? Ya, banyak makhluk hidup akan mati. Kemudian juga akan menjadi kotor kan lautannya. Padahal lautan tadi masuk dalam siklus air yaitu evaporasi. Ya Bu, tapi aku nggak pernah membuang sampah plastik di lautan loh. Ya memang kita tidak pernah membuang sampah di lautan ya. Tapi kan kita ingat kalau kita membuang sampah di sini di rumah kemudian terkena air hujan, ya maka air hujan itu kan lama-lamaan air akan mengalir ke sungai dan lautan. Ya maka apa yang kita lakukan di sini di rumah kita ini bukan berarti kemudian tidak berpengaruh kepada lingkungan yang jauh dari sekitar kita. Begitu ya, paham sampai sini? Paham? Nah, oke. Baik, ini cukup untuk IPA-nya. Ini sudah Bu Mela rangkumkan untuk subtema 2 dan subtema 3. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, Bu Mela lanjut ke IPS ya. Ini waktunya mau habis durasi. Tidak, Bu. IPS. Kelihatan? Bentar, Bu Mela tak ngecas dulu. Coba diamati dulu IPS-nya tentang apa itu? Pasar kelontong. Usahawan pertanian. Ekonomi. Jenis usaha ekonomi berdasarkan pengelolanya. Di sini berdasarkan pengelolanya ada 2, yaitu kegiatan ekonomi yang dikelola secara perseorangan dan kegiatan ekonomi yang dikelola secara kelompok. Ya, untuk yang perseorangan itu ada berapa macam, Mas Bagus? Halo, Mas Bagus. Belum dengar suaranya Mas Bagus ini. Ada suaranya ya Mas Bagus ya. Nah, untuk usaha perseorangan itu ada 4 ya, berupa perdagangan, kemudian pertanian, industri kecil, dan usaha jasa. Nah, coba Bu Mela tanya, yang di sini yang orang tuanya usaha ekonominya di bidang perdagangan siapa? Tunjuk tangan. Mas Radit, ada siapa lagi? Mbak Naila. Oke, Mbak Naila. Maaf kalau boleh tahu, ibunya atau ayahnya pekerja apa, Mbak? Jualan sayur. Jualan sayur ya, berarti termasuk dalam perdagangan. Betul ya, Mas Radit? Mas Radit. Apa? Jualan mobil. Jualan mobil. Nah, itu berarti juga termasuk penjual ya, berarti termasuk di bidang perdagangan. Kemudian ada jenis usaha ekonomi
di bidang pertanian. Oh ya, kalau online shop Bu, online shop juga termasuk ke dalam perdagangan ya. Di sini perdagangan ada DSB dan sebagainya, ini banyak berarti ya untuk perdagangan. Kemudian untuk pertanian ada yang pertanian berupa persawahan untuk dataran rendah berarti ya. Kemudian ada petani untuk di daerah perkebunan. Kalau perkebunan misalnya apa? Perkebunan teh, kopi, cengkeh itu biasanya di dataran tinggi atau yang tempatnya dingin. Itu juga termasuk petani. Kemudian ada yang bekerja, kalau di sini yang petani kemungkinan nggak ada ya. Ada nggak di kelas 5A? Karena kan kita di wilayah perkotaan ya. Kalau industri kecil ada industri tembikar, mebel, anyaman, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir ada kegiatan ekonomi, usaha ekonomi di bidang jasa. Contohnya adalah fotokopi, tukang cukur, dan lain-lain sebagainya. Sopir itu juga termasuk ya, driver itu juga termasuk di bidang jasa. Nah, sekarang yang kedua adalah usaha ekonomi yang berdasarkan pengelolanya. Berdasarkan pengelola yang kelompok, berarti lebih dari satu orang, yang memiliki lebih dari satu orang. Yang pertama adalah BUMN. Singkatan dari apa itu BUMN? Mas Icam. BUMN apa Mas Icam? Badan usaha milik negara, yang berarti modal usahanya itu sebagian besar atau bahkan seluruhnya adalah berasal dari negara. Ya, jenis usaha ekonomi yang dikelola BUMN itu adalah yang vital atau penting bagi kehidupan manusia. Ya. Nah, itu ada bentuknya persero dan perum. Persero dan perum. Perum itu perusahaan umum. Kemarin ada soal di LKS di tema 8 subtema 2. Perusahaan BUMN yang bergerak di bidang transportasi. Jawaban yang betul apa seharusnya? Yang bergerak di bidang transportasi. Misalnya PT, KAI, dan Damri ya. Kalau KAI itu di transportasi apa? Kereta api. Kereta api. Kalau Damri itu bis. Kalau Gojek termasuk enggak Bu? Gojek termasuk BUMN atau bukan? Bukan ya, itu milik swasta. Kemudian ada BUMD, Badan Usaha Milik Daerah. Ya, itu di bawah, ada yang di bawah BUMN, ada yang modalnya sebagian besar adalah milik pemerintah daerah. Lalu ada BUMS, ya, Badan Usaha Milik Swasta. Dikatakan milik swasta karena modalnya sebagian besar atau bahkan seluruhnya adalah milik swasta. Biasanya untuk usaha-usaha yang tidak terlalu vital, tidak terlalu berpengaruh untuk kehidupan. Jenisnya ada firma, perseroan terbatas, perseroan komanditer atau CV, dan yang terakhir adalah koperasi. Nah, kita ketahui bahwa semua kegiatan ekonomi tujuan utamanya adalah untuk mencari apa? Mencari apa? Usaha ekonomi itu mencari apa? Mencari apa? Ini ada pertanyaan loh kemarin. Mencari keuntungan ya, bukan uang ya. Kalau uang kurang tepat. Mencari keuntungan. Tetapi ada satu usaha ekonomi yang tujuan utamanya bukan mencari keuntungan semata, yaitu adalah koperasi. Koperasi. Karena koperasi itu prinsip utamanya adalah prinsip kerja sama. Jadi kemarin ada pertanyaan, jenis usaha ekonomi yang tidak mencari uang sebagai tujuan utamanya adalah, ada yang jawab yayasan, kurang tepat ya. Bukan yayasan ya, jawaban yang betul adalah koperasi. Koperasi tujuannya adalah kerjasama untuk mensejahterakan
mensejahterakan anggotanya berdasarkan prinsip kerja sama. Modalnya dari mana koperasi itu? Koperasi modalnya dari mana? Dari simpanan. Ayo, ini kemarin sudah kerjakan belum? Yang subtema 2 sudah semua toh? Sudah. Dari mana modalnya? Dari simpanan pokok. Ya, simpanan pokok itu ada yang dibayarkan pada awal masuk keanggotaan koperasi. Terus nanti ada simpanan wajib ya yang dibayarkan setiap bulan. Nah, jenis koperasi ada banyak. Ya, salah satunya kalau di sekolah ada koperasi sekolah berarti termasuk dalam koperasi konsumsi, yaitu ada 5 jenis koperasi itu kalau di buku kalian. Ya, itu nanti akan dipelajari dibaca lagi. Udah cukup sampai sini, ada pertanyaan? Nah, ini jenis koperasi ada 5. Koperasi konsumsi, koperasi produk, koperasi simpan pinjam, koperasi jasa, dan koperasi serba usaha. Koperasi simpan pinjam ini tidak menjual barang ya, tetapi tujuannya untuk memudahkan anggota yang memerlukan pinjaman, ya pinjaman dana. Koperasi pinjam. Kalau koperasi serba usaha berarti berkaitan dengan berbagai jenis usaha yang lain, misal jualan apa, ya. Itu termasuk koperasi serba usaha. Sudah cukup. Baik, cukup untuk materi kita pada pagi hari ini, ya. Mohon maaf kalau Bu Mana terlalu cepat menerangkannya. Sekedar informasi saja, sebentar lagi tanggal 13 kita akan menyambut apa? Bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan. Dipersiapkan mulai dari sekarang, ya. Persiapannya bagaimana Bu caranya? Ya. Bu harus beli banyak makanan Bu, enggak ya, persiapannya kita latihan ibadahnya dari sekarang ya, dimulai dari ibadah sunat, kemudian nanti membaca Al-Qur'annya, ditambah lagi porsinya, atau yang belum Al-Qur'an yo membaca Iqra-nya ditingkatkan supaya nanti bisa segera ke Al-Qur'an. Hafalannya juga ditambah. Kemudian latihan puasa jika perlu ya, masih ada hari Senin ya, puasa sunnah. Supaya nanti ketika sudah masuk Ramadan kita tidak. Di sini ada yang masih puasanya belum penuh tahun kemarin. Masih mungkin puasanya ada yang puasa sambung, latihan puasa sambung. Aku penuh ya, karena ini sudah kelas 5, rata-rata sudah balik. Bu Marina pesan untuk kelas 5, apalagi ini kan daring hanya di rumah ya. Mohon bisa melakukan puasa penuh. Ya, kecuali kalau perempuan mungkin ada halangan beberapa, itu dimaklumi. Ya, untuk laki-laki diusahakan penuh 30 hari. Juga tidak hanya puasa, tapi juga ibadah-ibadah lainnya nanti ditingkatkan. Ini dari tadi kok masih ada yang menguap yo pagi hari yo. Itu ngantuk dengerin Bu Marina atau memang belum terbiasa bangun pagi? Belum terbiasa. Ya kan, nah tetap latihan bangun pagi, apalagi mau puasa ya. Kita tidak tahu tatap mukanya kapan, tapi kita persiapkan untuk kebiasaan bangun pagi tetap dilaksanakan. Ya, kemarin kelas 6 ini kan waktunya ulangan, ada beberapa ujian sekolah. Ya, karena apa? Karena pas daring itu terbiasa bangunnya siang, pagi, mandi pagi, sarapan
Begitu nggih, cukup nggih. Kita ini tinggal satu tema 9. Insya Allah nanti sebelum akhir Maret sudah selesai. Nah, supaya nanti ada waktu untuk latihan dan sebagainya. Info akhir Mei nanti kemungkinan sudah mulai PAS ya. Karena pertengahan Juni nanti sudah terima rapot kenaikan. Terima rapot sopo Bu? Yang tentunya memenuhi kewajiban. Kewajibannya apa? Ya mengumpulkan tugas, ya mengerjakan ulangan dan lain sebagainya. Kalau nggak mengumpulkan tugas, ya gimana mau bikin laporannya dari mana? Ya, masuk nilainya harus diisi 0, kan nggak mungkin. Jadi sebelum masuk bulan puasa, tolong yang memiliki kekurangan tugas segera. Itu saja cukup untuk pagi ini. Kalau nggak ada pertanyaan, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Ya. Cukup sekian untuk hari ini. Jangan lupa yang belum sholat duha, setelah ini silahkan sholat duha dan melakukan kewajiban lain. Oke, terima kasih dari Bu Marina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh ya, belum ambil foto dulu, ya. Ini sekarang ya. Oke, sudah siap. Ya, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Silahkan men-live dari Zoom. Bu Marina, persilahkan.